أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam hari ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam sebuah surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 di dalam Quran. Ada juga yang memberi nama surah kita ini dengan nama surah Wan-Nazi'at. Ada juga yang memberi nama surah kita ini dengan surah At-Tammatul Kubra, ya, yang artinya hari kiamat. Bapak Ibu, pemberian nama-nama surah di dalam Quran ada sebanyak 114 jumlah surahnya. Amrun tauqifiyyun minallah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi dari semenjak Al-Quran kita ini berada di Lauhul Mahfuz, nama-nama itu sudah diberi oleh Allah SWT. Jadi bukan malaikat yang memberi nama, bukan nabi yang memberi nama, tapi memang Allah telah memberi nama-nama itu sebelumnya. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, apa pesan-pesan, informasi penting, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat kita yang terdapat dalam surah yang Allah beri nama surahnya dengan An-Nazi'at ini. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita, yang mungkin secukup waktu yang ada itu kita akan sampaikan. Barangkali kita buka nanti diskusi saja, 5-10 menit ada tanya jawab di ujung dari pembahasan. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, diawali oleh Allah firman-Nya pada ayat yang pertama, wan-nazi'ati gharqa. Perkataan an-nazi'at itu berakar dari kata nazi'atun, yang asal perkataannya dari perkataan naza'a, nun, zai dan ain, naza. Dalam bahasa kita Indonesia disebut mencabut. Orang yang mencabut disebut nazi'un atau nazi'atun.
Maka ketika Allah berfirman wan nazi'ati, itu bermakna demi para pencabut nyawa. Bapak Ibu, jadi ayat pertama ini Allah bersumpah dengan para malaikat yang bertugas, dan tugasnya itu adalah pencabut nyawa. Gharqa, jadi wan nazi'ati gharqa. Gharqa itu berakar dari kata gharqa yang artinya dalam. Orang yang tenggelam dalam bahasa Arab disebut ghariqun. Kenapa orang tenggelam dalam bahasa Arab disebut ghariqun? Karena ia sudah jauh dari tepian pantai yang landai, sudah berada dalam kedalaman laut, maka disebut gharqa. Baik, Bapak Ibu, perkataan nazi'ah yang berakar dari kata nazi'atun, asal muasalnya naza'ah yang artinya mencabut. Yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah demi para pencabut yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras. Bapak Ibu, muncul beberapa perkataan naza'ah ini dalam ayat yang lain dalam Quran. Jadi seolah-olah kasar ya. Naza'ah itu muncul dalam ayat yang lain ini Bapak Ibu. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah hakikat yang memiliki kekuasaan adalah Allah. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'u. Itu dia. Allah memberikan kekuasaan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Allah juga mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Kenapa Allah menggunakan kata mencabut? Kenapa Allah tidak menggunakan kata mengambil? Nah, begitu ya. Kan lebih sopan mungkin kalau mencabut kasar sekali. Kenapa Allah tidak menggunakan dan Ia mengambil kekuasaan dari siapa yang lain? Di kalangan ulama tafsir berkata begini Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah berkuasa tidak mau melepas kekuasaannya, maka bagaimana cara Allah mengambil? Dicabut lagi ya. Rongrong itu. Sudah 1 periode ingin 2 periode, sudah 2 periode ingin 3 periode, sudah 3 periode nanti kita kasih, ingin udah seumur hidup. Itu kalau orang berkuasa itu. Maka bagaimana cara Allah? Dicabut. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah hakikat pemilik kekuasaan Allah. Allah yang mendistribusikan, Allah yang mencabut. Ada orang ingin sekali jabatan kekuasaan tertentu, nggak dapat, ya karena aku belum distribusikan pada dia. Ada orang yang biasa-biasa saja, santai, dia bekerja dengan baik, dipromosikan jadi pimpinan, jadi ketua, jadi pahlawan. Ada orang kasak kusuk, pijak sana, pijak sini, sibukkan, dapat 3-4 bulan setelah itu namanya ada dalam list KPK. Karena sambungan ayat itu tadi Pak, apa sambungan ayatnya? Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Allah juga berkuasa untuk memuliakan seseorang yang Dia kehendaki, dan Allah juga berkuasa untuk menghinakan seseorang yang Dia kehendaki. Apa yang kita maksudkan dengan ayat tadi, perkataan naza'ah tadi, maka itu artinya mencabut. Ya karena orang kalau sudah berkuasa tidak mau melepaskan dengan enteng kekuasaan, ingin dipegang terus. Ketika Allah bersumpah pada ayat yang pertama, demi para pencabut yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras, seolah-olah dicabut dari dalam, dari akar-akar. Siapa yang dimaksud dengan yang dicabut nyawanya dengan kasar, dengan keras, seolah-olah ditarik dari dalam? Siapa yang paling kuat genggamannya dengan dunia ini? Orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu dia takut akan melepaskan harta bendanya, berpisah dengan propertinya, karena dia tidak yakin akhirat. Yakinnya dia kesenangan, kebahagiaan dunia, berakhir sudah mau. Maka dia tidak mau melepaskan. Bagaimana cara Allah?
dicabut seolah-olah ditarik dari dalam dari akar. Bapak Ibu, sehingga Nabi mengingatkan kita jangan sampai penyakit ini ada dalam hati kita. Penyakit apa namanya? Al-waham. Lalu dijelaskan apa itu waham? Hukumnya wa karahiyatul maut. Cinta sekali dengan dunia lalu takut mati. Oke, satu ayat telah kita bahas. Allah bersumpah dengan tugas malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras. Ya, orang kafir. Pada ayat yang kedua, lalu Allah mengatakan begini: "Wan-nashitati nashta." Kalimat nashita itu berakar dari kata nashita atau nashta. Apa itu? Bapak Ibu pernah mungkin di kampung waktu menimba air pakai katrol, menimba air dengan tenang, dengan perlahan. Untuk apa? Untuk apa dengan tenang, dengan perlahan? Agar air yang ditimba atau ember itu tidak tumpah, utuh full sampai di atas. Enggak mungkin kan orang dengan kuat itu terserah dia, tinggal sepertiga dia, tinggal seperempat. Menarik dengan perlahan sehingga utuh full sampai dalam bahasa Arab itu disebut nashta atau nashta. Itu akar katanya secara bahasa. Oleh karena itu makna kita ayat yang kedua, wan-nashitati nashta, demi para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan tenang, dengan lembut, dengan perlahan. Siapa yang mencabut nyawa dengan tenang? Orang beriman. Orang beriman. Hadis baginda Nabi Muhammad pernah mengatakan ini: "Idza kana al-'abdu ahabba ila Allah, fa kana Allah ahabbu ilaihi." Kalau seorang hamba itu sudah sangat cintanya kepada Allah, yang mengakibatkan Allah juga cinta pada dia. Jadi ketika ia melepaskan dunia ini santai saja, justru bertemu dengan Allah itu yang diimpikan. Jadi santai saja, biasa aja. Tapi kalau orang kafir itu dalam satu riwayat disebutkan, apabila mau dieksekusi dicabut nyawanya, ditampar dari depan, ditendang dari belakang, akhriju anfusakum, begitu dalam hadis, keluarkan jiwanya dengan menggambarkan kekasaran. Tapi kalau orang beriman justru bertemu dengan Allah itu sesuatu yang amat menarik bagi meninggalkan dunia ini santai saja. Demi para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan tenang, dengan perlahan. Ada orang yang seperti mau tidur, mengantuk, tidur. Apalagi kasih bantal. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, nampaknya dua ayat pertama ini seolah-olah dia bertentang. Satu adalah Allah bersumpah dengan para malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras. Satu adalah Allah bersumpah dengan para malaikat yang bertugas mencabut nyawa dengan tenang, dengan lembut, dengan perlahan. Ada model-model kematian yang digambarkan oleh Allah melalui ayat-ayat ini. Makanya Bapak Ibu, kita disuruh oleh Nabi berdoa supaya kita tidak diberi kematian yang menggenaskan. Digigit kalajengking mati, jangan berdoa. Ya, digigit ular, menggenaskan, tenggelam. Dan kita juga disuruh bagi Nabi untuk bermohon berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan yang disebut dengan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Ayat kita yang ketiga, keempat juga itu. Wasabihati sabaha, demi para malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. Itu sabah. Ada yang berkata sabihah itu bermakna yang bertasbih. Pada mulanya ia berarti menjauhkan sifat Allah dan segala yang tidak tetap ditempelkan pada dia.
Ya, ada yang mengatakan Allah itu punya anak atau Allah itu beristri, dijauhkan. Wasabihat, sabah demi para malaikat yang bertasbih. Bapak Ibu, ada malaikat dari pertama diciptakan masih bersujud kepada Allah sampai sekarang masih bersujud kepada Allah. Lalu disambut pada ayat yang keempat, wasabiqati sabqa. Perkataan sabiqa itu berasal dari kata sabaqa. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar kalimat musabaqah? Itu dia akan kata sabaqah. Musabaqah tilawatil Quran, perlombaan baca Quran, ya kan? Fasabiqat sabaqah, demi para malaikat yang berlomba-lomba menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu sangat taat kepada Allah, tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat. Ya. Dan ditutup oleh Allah firman-Nya pada ayat kelima. Ini muqaddimah surah An-Nazi'at. Bagaimana Allah menutupnya? Fal mudabbirati amra. Demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Ada malaikat yang mengatur urusan di langit, ada malaikat yang mengatur urusan di bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sedang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kalaulah kita tidak salah dalam mengistilahkan bahwa para malaikat itu adalah kaki tangan Allah, bukan berarti Allah itu kan lemah. Allah itu perlu pembantu, perlu bantuan, perlu ditolong oleh malaikat. Tidak. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Tanpa dibantu oleh malaikat-malaikat itu, Allah tetap bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Tetapi Allah menyampaikan hal seperti ini, mendistribusikan tugas-tugas kepada para malaikat. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa, ada malaikat yang menjadi penjaga surga, ada malaikat yang terlibat dalam menurunkan wahyu, ada malaikat. Itu adalah bertujuan ingin mengajarkan kita keteraturan, kerapian memanage satu urusan. Bapak Ibu, bagaimana kira-kira menurut kita? Ketua ini loh, tiba mencatat apa tuh loh, menghitung pinti bendahara ini loh, tiba-tiba merasa BC apa tuh loh? Oleh karena itu Allah mengajarkan pada kita dengan keteraturan pendistribusian tugas-tugas dengan baik. Ini yang disebut dengan kerapian manajemen. Job description, bukan yang biasa saja namanya one man show. Itu buruk betul kan? Lo yang ketua yang itu pentingnya tiba sore yang tiba merasa besen bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, malaikat-malaikat itu adalah wujud dan wajib kepada kita untuk mempercayainya, satu rukun dari rukun iman. Malaikat ini tercipta dari cahaya, sementara kita manusia tercipta dari tanah, jin tercipta dari api. Bapak Ibu, para malaikat itu jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah kita manusia. Ada kita 50 orang sekarang jumlahnya di masjid ini. Malaikatnya lebih dari 100. Setiap kita ada rakib dan atid. Ada segerombolan malaikat yang ikut hadir dalam pengajian kita ini, yang kita tidak tahu mereka ada di sisi kiri, kanan, depan, belakang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi begini, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada kumpul-kumpul di satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu. Mereka membaca Quran, menafsirkan atau mungkin mentadaburinya atau bertadarus. Maka yang ikut dalam majelis itu dapat 4 perkara. Muzilat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan kepada yang ikut dalam majlis.
Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah ditaburkan kepada bapak ibu yang ikut dalam majelis. Yang ketiga, wa haffatuhumul malaikah, ada malaikat berjalan turun datang. Kita tidak lihat mereka, tapi sekarang ada malaikat. Dan yang keempat, ada lagi yang hebat bapak ibu, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut nama-nama bapak ibu yang ikut dalam majelis ini di sisi Allah dengan siapa yang bersama para malaikat-malaikatnya, diceritakan oleh Allah tersebut. Bahkan ada di antara ulama mengatakan setiap kali bapak ibu ikut dalam majelis itu, setiap kali itu pula dimungkinkan tempat duduknya di surga. Jadi tidak main-main nih Pak, bukan enteng, bukan ringan. Ada Pak kita pengurus hari ini, Rasulullah Duri ini juga dari sini Pak. Cepatnya keluar, yang tiba-tiba juga Pak, yang mendanau-mendanau aja. Insya Allah, mudah-mudahan sampai hadis itu insya Allah nonton video Pak bisa bertahan. Jadi bukan main. Baik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Setelah 5 ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat-malaikat dengan tugas-tugasnya, itu menunjukkan kerapian, keteraturan, pendistribusian tugas-tugas dengan rapi. Bapak Ibu, bagaimana kalau ada meninggal di Bali yang Surang, dalam jam detik yang sama meninggal di Pasaraya, dalam jam dan detik yang sama meninggal di Jakarta, dalam jam dan detik yang sama bagaimana meninggal di luar negeri. Bagaimana kinerja malaikat yang mencabut nyawa? Bapak Ibu, kinerja malaikat pula yang ditanyakannya, kinerja dia tidak ditanyakannya. Jadi begini, ketika Allah bersumpah dengan menyebutkan para malaikat, itu dalam bentuk jamak semuanya. Wan-nazi'at, demi para malaikat pencabut nyawa. Wan-nasyitat, demi para. Jadi memang Bapak Ibu ada beberapa malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa itu bernama Israel, ya kan? Ketuanya satu, tapi anggotanya banyak. Gitu kita Bapak Ibu ya. Ini deh suruh salam lapet itu cara kita. Biasa kalau mahasiswa capek mencet rumah, jadi betul banyak yang mengingatkan untuk kamu betul untuk diperlambat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Yauma tarjufur rajifah, itu ayat yang ke-6. Ada satu hari tatkala ditiupkan trompet sangkakala. Malaikat yang diberi tugas untuk meniup trompet ini bernama Israfil. Ada riwayat pernah mengatakan begini, trompet itu sekarang sudah di bawah bibir seperti ini, dalam posisi siap, tinggal menunggu kode dari Allah, langsung dibunyikan. Jadi tidak pakai lampu. Kalau bulan Ramadan serinya dibunyikan, karena kalau lewat 5 menit lalu jual, lalu 10 menit. Nah berang-berang kalau menguruti ibu yang membunyikan itu kan, kiranya kabel rusak, kabel sini. Dapat dipastikan trompetnya Israfil akan meniup. Hadis yang menunjukkan sudah berada di bawah bibir ini, itu menunjukkan bahwa waktu trompet yang akan dibunyikan itu tidak lama lagi, sebentar saja. Maka oleh karena itu orang beriman di dalam hatinya menyatakan kiamat itu sudah dekat. Orang kafir menyatakan kiamat itu masih jauh. Ada riwayat lagi satu mengatakan dalam hadis bahwa trompet itu akan ditiupkan 2 kali. Tiupan pertama itu dalilnya yauma tarjufur rajifah, itu dalilnya. Tiupan yang kedua tatba'u harrajifah, ayat yang 7. Diiringi tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang pertama itu memberi dampak, dibinasakan, dimatikan semuanya. Asalkan dia ciptaan Tuhan dimatikan. Kulluman alaiha fan, disembunyikan, dihabiskan semua. Bapak Ibu, jadi ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Nah, apa riwayatnya? Setelah ciptaan ini dimatikan semuanya,
ada satu lagi dari ciptaan yang belum dimatikan. Di padang mahsyar dipanggil, sini. Dipanggil Allah. Ternyata ciptaan Allah yang belum dimatikan itu adalah ciptaan yang bernama kematian itu sendiri. Jadi kematian itu makhluk. Seperti yang Allah firmankan dalam ayatnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Jadi waktu kita di dunia, ciptaan itu siklusnya. Ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Karena ciptaan Allah. Datanglah suatu hari namanya kiamat. Maka jadi waktu sudah dimatikan semuanya, ada satu lagi yang tersisa bernama ciptaan kematian itu. Sini. Datanglah ciptaan ini dalam bentuk domba, kambing disembelih. Semenjak hari itu habis, tidak ada lagi ciptaan yang bernama kematian. Pertanda bahwa akan bermulanya episode baru kehidupan yang namanya kehidupan abadi selama-lamanya, tidak ada matinya. Nama kehidupannya adalah akhirat. Kehidupan yang kedua, dalilnya tasbahu haradifah, diiringi oleh kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua itu pula berdampak akan dihidupkan kembali manusia, mulai dari yang mati pertama di zaman Nabi Adam sampai yang mati paling terakhir dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah. Nah, itu dia. Tapi Bapak Ibu jangan pula nanti ditanya, Pak Ustaz, kira-kira terdapat di Israel itu apa model sagadan atom? Allahu a'lam. Itu coba. Karena hal-hal gaib seperti ini kita tidak punya ilmu kecuali apa yang diberitahu kita oleh Allah, oleh Rasulnya. Dapat di buku itu Pak Ustaz, buku itu menceritakan dari saya tadi. Referensi kita hanya Quran. Apa yang Allah beritahu pada kita, itu aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kalau trompet sudah dibunyikan, bagaimanakah situasi keadaan kita di waktu itu? Ayat berikutnya menjelaskan. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati-hati manusia takut, khawatir, gundah gulana, cemas. Apa yang membuat hati kita bisa cemas? Di kalangan ulama tafsir berkata, karena isi yang ada di dalam hati itu sebentar lagi akan dibongkar. Bu, kalau masih dibuka Anda, malu dah. Jangan sampai. Kita akan menjelaskan kalau isi yang dalam hati itu akan dibongkar, yang membuat kita takut, khawatir. Apa aja isi dalam hati kita? Bapak Ibu, menurut ulama tafsir, isi yang ada di dalam hati itu ada 3 garis besar. Yang pertama isinya, dia ada pada hati Bapak Ibu, lalu itu boleh orang lain mengetahuinya, lalu Bapak Ibu sampaikan pada orang lain. Itu akan dibongkar, akan dipelajari, akan diaudit oleh Allah SWT. Tapi kan ada isi yang kedua. Apa isi yang kedua? Dia ada dalam hati Bapak Ibu, tapi orang lain jangan sampai tahu. Apa namanya? Rahasia aib. Apakah ada rahasia sama Allah? Yang rahasia kita juga diketahui oleh Allah Bapak Ibu. Nah, ada yang ditutupi. Itu juga akan dibongkar dan dipreteli oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi ternyata ada pula isi yang ketiga. Apalagi nih yang ketiga? Dia ada dalam hati Bapak Ibu, tertulis rapi. Sudah pernah Bapak Ibu alami dan lakukan. Tapi Bapak Ibu sendiri sudah lupa kejadiannya, sudah lupa peristiwanya.
Tapi Allah sangat mengetahui, rakib atid sangat punya catatan dengan Rabi. Ada dalam hati. Itu juga akan dibongkar dan dipreteli. Itu apa namanya? Rahasia di atas rahasia. Kalau rahasia kita tahu, orang lain yang tahu, itu baru sederhana biasa. Tapi ini kita sudah pernah alami, sudah pernah lakukan, kita sendiri sudah lupa, maka itulah yang di atas rahasia. Rahasia di atas rahasia. Contoh, dulu ibu-ibu, bapak-bapak waktu SMP di kantin sekolah SMP makan bakwan 3, abayanya baru iya, tekanan bos tekanan itu rapi dalam catatan Allah. Allah tidak pernah lupa tuh. Kalau lain bakwan dia kadang-kadang salah lauk Ustaz. Rasa dimakan sebelum terasa tidur dimakan baru. Abayanya baru tidur. Itu ada di 20-an dulu kan Allah rapi dengan. Oke, ibu bapak waktu muda-muda Pak pernah 3 sholat Bu? Nah betul kok. Nah, kalau tidak pernah sholat aman betul. Waktu muda-muda dulu pernah tidak 3 sholat? Pernah sedikit, pernah banyak, pernah sakit, pernah banyak. Apa? Dan banyak itu Pak, cukup kadang-kadang tanggal barak, bulan barak, sembahyang maghrib atau Isya. Di saking banyaknya bosan, katakan aja. Itu ada rapi catatan. Itu juga akan dibongkar dan diperkaya. Bapak Ibu, dengan cara saya menyampaikan model itu, kalau tiba trompet itu dibunyikan, hati wasilah menempok ini Pak. Itu kan begitu ya? Belum kejadian yang sebenarnya trompet itu ditiupkan dengan menceritakan seperti dengan mas logis, maksudnya kan? Tapi itu orang nikah bosan baca memang itu. Itu yang sampai bapak di bawah bayi tiga, makan tiga bayi dua. Lama nikah ada kopi batang, lalu pada itu kesehatan. Aja minta maaf. Dengan cara menyampaikan seperti itu saja, Allah capek gini Pak. Yang beriman, dia capek. Ibu ya, belum lagi kalau itu benar-benar terjadi ketika trompet sangkakala itu ditiupkan. Kan dalam ini kajian kita. Ternyata bukan hanya hati yang gelisah, Bapak Ibu, tetapi juga adalah absaruha khashi'ah, pandangan tertunduk malu. Iya. Tadi kan dibongkar, siapa dibongkar? Tertunduk malu kan? Bapak Ibu, perkataan absaruha, pandangan mereka khashi'ah. Khashi'ah itu berakar dari kata khusyuk. Kalau orang beriman waktu di dunia, kapan mereka khusyuknya? Waktu sembahyang. Khusyuk. Satu di antara maksud khusyuk itu adalah variabelnya menunduk ke bawah. Tidak mungkin itu khusyuk, tapi maksudnya kata kami. Khusyuk itu demikian. Ada yang berpendapat di kalangan ulama tafsir, waktu orang beriman dulu di dunia khusyuk, waktu sholat mereka orang kafir di mana? Berfoya-foya, bergembira ria. Ini rasanya saya di dunia yang lain menumpang bahagia, yang menikmati orang kafir. Ketika trompet sangkakala itu dibunyikan, kapal ini kedua, kira bantu kiamat itu. Lalu apa yang dikatakan Allah ternyata betul. Betul dia, khusyuk dia. Bagaimana dengan orang beriman nanti ketika sangkakala itu menikmati, bergembira ria? Apa yang Allah janjikan itu sudah tua, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah persembahkan kepada mereka. Jadi tawadiyah dengan orang-orang kafir yang disebutkan tadi di atas, ketika kematian mereka seperti dicabut yang dari dalam, seperti mencabut sesuatu dari akar-akar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Peristiwa yang seperti demikian itu tidak mampu ditangkap oleh orang-orang musyrikin di zaman dulu.
peristiwa berbangkit, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, seluruh amal-amal kita akan dipreteli, ada mizan, itu tidak diyakini oleh musyrikin Mekah dulu. Lalu sikap-sikap mereka ini direkam oleh Allah dan dijadikan menjadi ayat-ayat supaya menjadi pengingat kepada kita. 3 ayat ke depan itu adalah hasil dari rekaman peristiwa itu. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkomentar, siapa musyrikin Mekah. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad menyampaikan di hadapan orang banyak bahwa ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Nanti ada kiamat, ada dipreteli seluruh apa yang pernah kita perbuat. Orang musyrikin Mekah itu berkomentar, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mungkinkah kita dikembalikan lagi seperti semula? Sudah ratusan tahun dia mati, sudah ribuan tahun dia mati, sudah jadi tanah, maka tulang-tulangnya sudah rapuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pertanyaannya itu untuk meledek, untuk melecehkan Nabi. Bahkan Bapak Ibu, dalam prakteknya dulu, diam-diam seorang musyrikin Mekah pergi ke kuburan, menggali kuburan yang sudah lama. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang waktu. Sudah lama dikuburkan, tentu tidak ada lagi mayatnya, sudah jadi tanah. Diangkutnya ini tanah-tanahnya dan ada tulang-tulang serpihan-serpihan. Lalu datang, Muhammad, inikah yang kau katakan bahwa Tuhan mampu untuk membangkitkan ini seperti semula? Diserahkan itu tanahnya, ditendang itu tulang-tulangnya untuk menghina Nabi. Lalu apa jawabannya? Ya, Allah akan mampu membangkitkan itu seperti semula, dan bila Allah membangkitkanmu nanti dan akan melemparkanmu ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu, kalau Nabi yang berkata itu bukan sembarangan, yang bersangkutan pasti menjadi anggota tetap neraka jahanam. Karena Nabi itu kalau berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara ngomong sembarangan, wahyu yang Allah titipkan melalui lisan Nabi. Kita lanjutkan sedikit. Idza kunna 'izaman nathra, mungkinkah kita akan ada tulang lagi, kemudian terbalut dengan otot, yang kemudian tertutup dengan kulit? Suatu yang mustahil. Itu menurut mereka, dan ditutup oleh pernyataan mereka rekaman itu. Kalau tilka izan karratul khasirah, kalau memang betul terjadi dan dibangkitkan, kita rugi dong, rugi kalau gitu. Untuk menghina Nabi itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menghadirkan manusia seperti semula itu tidak ada repotnya bagi Allah. Itu kecil perkara, secuil. Bagaimana caranya Bapak? Dalam ayat kita berikutnya, fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahir. Itu cukup bagi Allah memerintahkan Israfil tiupkan trompet, satu kali tiupan jadi itu. Fa idza hum bisahir, jadi seperti semula. Bapak Ibu, tanah yang sudah lama kering, berbulan-bulan tidak datang hujan, lalu kita sebut tanah mati, tidak bisa tumbuh rumput pun tidak bisa. Satu hari datang hujan deras, lalu kena air, 2-3 hari sudah tumbuh rumput dan subur. Siapa yang bisa menghidupkan ini? Kan sudah mati. Allah. Bapak Ibu, setiap hari, setiap malam kita dipertemukan oleh Allah dengan satu miniatur tentang hidup dan mati. Hari berbangkit, apa itu? Tidur. Nanti ini menjadi pembahasan kita kalau membahas surah An-Naba ya. Bu, tidur itu miniatur dari hari berbangkit. Orang tidur, rohnya pergi. Ya, terkadang melihat roh yang lain, terkadang hadir dalam mimpi. Makanya kalau mau tidur, Bapak Ibu baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Artinya dengan namamu ya Allah kami hidup dan mati. Lalu pada waktu kita mau bangun, roh itu berjumpa lagi yang jasad. Ya kan? Bapak Ibu, kalau kita tidur, rohnya pergi, lalu tidak datang lagi pada diri Bapak Ibu. Terus mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta'ziah. Itu sebabnya setelah datang roh itu kembali, kita disuruh Nabi berdoa, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan kami tadi kami mati. Istilah mati itu siang malam kita tidur, maka ada kehidupan dan kematian yang dipersembahkan Allah kepada kita. Mudahkan bagi Allah, tidak ada susahnya.
Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menjawab pernyataan musyrikin Mekah, fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Enteng ringan bagi Allah, cukup Allah menyuruh malaikatnya meniupkan trompet sangkala, jadi fa idza hum bis-sahirah. Bapak Ibu, bukan hanya mudah bagi Allah mendatangkan kita dalam bentuk ada tulangnya, yang ada ototnya, yang ada kulitnya sekarang ini. Bukan hanya itu, bahkan Bapak Ibu, Allah juga hadirkan dengan siapa, dengan nama apa Bapak Ibu dulu dipanggil waktu di dunia, itu juga akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama itu. Kalau di dunia dulu dia dipanggil oleh orang dengan subjek, maka Allah akan panggil dengan kehidupan masyarakat subjek pada nama masyarakat. Kalau dulu waktu di dunia dia dipanggil dengan si Buyong, Buyong. Jadi nama-nama kita itu tahu oleh Allah, dihadirkan oleh Allah. Itu sebabnya Nabi mengatakan, kalau Bapak Ibu punya anak dan cucu, berilah dengan nama-nama yang baik, karena dengan nama-nama itu Allah nanti akan panggil di padang mahsyar. Mohon maaf Bapak Ibu, semestinya kita ada waktu diskusi 5-10 menit, tapi untuk perdana ini barangkali ya kita akan rapelkan tanya jawabnya nanti pada pembahasan berikutnya. Pembahasan kita tidak bisa banyak-banyak, hanya sebanyak itu. Nanti pada topik berikutnya adalah juga akan kita bahas 5-7 ayat seperti demikian, ya, sehingga kita bisa mengupas lebih dalam. Mohon maaf atas kekurangan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.